Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perseroan. Akuntansi perseroan ini nanti bisa Anda mempelajari lebih dalam lagi di buku Warren di chapter 13 tentang Corporation, Organization, Stock Transaction, and Dividend. Nah, kalau kita bicara tentang akuntansi perseroan, maka yang akan kita lihat adalah pertama tentang kita harus mengetahui bahwasanya tentang jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Badan usaha yang ada di Indonesia itu ada perseorangan, kemudian ada persekutuan, kemudian ada perseroan. Nah, kalau perseorangan, persekutuan dan perseroan ini sebenarnya jenis badan usaha ini ditentukan perbedaannya adalah tetap pada sisi ekuitasnya, ya, di aspek ekuitas. Itu yang membedakan. Misalkan untuk perseorangan itu modalnya berasal dari satu orang saja, sedangkan persekutuan itu modalnya bisa dari dua orang, minimal dua orang atau lebih, gitu ya. Sedangkan kalau perseroan itu sifatnya adalah berasal dari lebih banyak orang lagi permodalannya, dan memang mekanismenya akan berbeda-beda. Kalau kita lihat perseorangan itu memang sifatnya sangat terbatas sekali. Terutama kalau misalkan dari sisi aspek umurnya, ya. Kalau umurnya perseorangan itu, kalau misalkan yang bersangkutan itu meninggal dunia misalkan, maka istilahnya usahanya bisa jadi tidak bisa berlangsung lama. Nah, yang membedakan tiga hal tadi, perseorangan, persekutuan, dan perseroan, itu adalah ditentukan di aspek ekuitasnya ini, ya. Aspek ekuitasnya yang membedakan itu, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana untuk jenis karakteristik dari perseroan. Karakteristik dari perseroan itu yang pertama adalah badan hukumnya terpisah dari para pemiliknya. Ini yang membedakan dengan perseorangan maupun persekutuan. Kalau perseorangan itu biasanya kenapa meskipun ada badan hukumnya, tetapi itu tidak bisa terpisah. Karena apa? Karena harta. Yang dimaksud terpisah ini ada pemisahan harta antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Kalau perseorangan, misalkan perusahaan itu mengalami kebangkrutan, maka istilahnya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor dan kepada yang lainnya itu sampai mengikutsertakan kepada pada harta pribadinya, gitu ya. Begitu juga dengan persekutuan. Kalau persekutuan misalkan terjadi masalah pailit dan sebagainya, maka persekutuan nanti juga akan bisa menyangkut, artinya untuk membackup keuangan dari perusahaan tadi itu sampai pada harta pemilik, ya. Cuma kalau di persekutuan itu disesuaikan dengan jumlah modal yang disetorkan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah umur. Perseroan itu umurnya lebih panjang. Kenapa panjang? Karena bisa terjadi perpindahan kepemilikan perusahaan itu dengan cepat dan tanpa harus mempengaruhi umur usaha dari perusahaan. Ya, misalnya gini, kalau perseorangan seperti saya sampaikan tadi, misalkan kalau perseorangan itu kalau misalkan pemiliknya itu meninggal dunia, maka dia harus dilakukan pemberhentian dulu, pembubaran dulu, baru penggantian kepada anaknya, ya, ahli warisnya dan sebagainya seperti itu. Kalau tidak ada yang menggantikan, maka perusahaan itu akan berhenti, ya. Nah, begitu juga dengan persekutuan. Persekutuan juga sama. Persekutuan itu kalau Anda lihat persekutuan semacam firma, CV, gitu ya. Begitu firma atau CV ini salah satu anggotanya itu keluar dari perusahaan tersebut, maka perusahaan itu harus dibubarkan lebih dulu. Baru kemudian dibuat bentuk persekutuan baru lagi. Nah, berbeda dengan perseroan. Kalau perseroan itu usianya panjang karena dia bisa berpindah kepemilikan. Bisa jadi kalau dalam karakteristik perseroan ini, misalkan saya sebagai pemilik awal, kemudian saya menjual belikan atau mengalihkan, ya, pemilikan pada orang lain, maka perusahaan tetap jalan, ya, tidak akan mengalami perubahan, hanya perubahan di struktur pemilikan saja. Nah, itu yang membedakan, ya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah perseroan ini dapat memperoleh modal dalam jumlah yang besar karena dia bisa menjual sahamnya dan juga kepada publik, ya, baik tertutup, secara tertutup maupun secara terbuka, gitu ya. Kemudian ini saya sebutkan tadi, kepemilikan dapat dipindah tangankan, gitu ya. Jadi istilahnya kepemilikan dapat dipindah tangankan dan tidak mempengaruhi umur dari perusahaan tadi, gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, yaitu liabilitas terbatas, ya. Maksudnya liabilitas terbatas ini kalau misalnya terjadi pailit, maka
pemilik perusahaan, dalam hal ini adalah pemegang saham, itu hanya menanggung kerugian sebesar investasi yang diberikan, atau sebesar modal yang diberikan, dan tidak sampai pada harta kekayaan yang dimilikinya. Karena itu kenapa kemudian PT itu disebut dengan perseroan terbatas. Maksudnya perseroan terbatas di sini maksudnya adalah tidak sampai pada harta kepemilikan kalau misalkan terjadi pilot. Berbeda dengan persekutuan atau perseorangan. Kalau persekutuan misalkan terjadi pilot gitu ya, kebangkrutan, maka nanti pihak sekutu aktif maupun sekutu pasif itu bertanggung jawab juga kalau misalkan istilahnya modal ataupun kekayaan perusahaan itu tidak bisa memenuhi kewajiban pihak eksternal, maka masing-masing persekutuan, masing-masing anggota sekutu tadi atau mitra tadi itu harus menanggung beban kerugian itu sampai pada dengan harta kekayaannya. Nah, itu berbeda dengan perseroan gitu ya, karena perseroan itu disebut dengan perseroan terbatas. Kenapa terbatas? Karena kewajibannya hanya sebatas pada sejumlah modal yang disetorkan, tidak sampai pada mengikutsertakan harta pribadinya gitu ya. Itu karakteristik dari perseroan ya. Kemudian kalau kita lihat dari cara operasionalnya perseroan ini, yang paling tinggi itu adalah pemegang saham. Kenapa yang paling tinggi adalah pemegang saham? Karena pemegang saham itu merepresentasikan pemilik perusahaan gitu ya. Nah, nanti pemegang saham ini akan menunjuk dewan komisaris, di mana fungsi dari dewan komisaris ini adalah untuk mengawasi pengelola ya, mengawasi pengelolaan dari perusahaan tadi supaya dapat tercapai tujuan yang diinginkan oleh para pemegang saham tadi. Kemudian nanti dewan komisaris itu akan menunjuk dewan direksi ya, dewan direksi. Nah, dewan direksi ini terdiri dari direktur-direktur yang mengoperasikan perusahaan tadi, makanya di bawah pengawasan dewan komisaris. Nah, intinya dewan komisaris itu adalah wakil dari para pemegang saham untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para pemilik tadi. Kemudian dari dewan direksi tadi nanti bisa menunjuk manajemen ya, manajemen puncak yang membantu tugas-tugas para direksi tadi dalam menjalankan operasi perusahaan, dan yang terakhir otomatis adalah karyawan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, jadi dari sisi aspek permodalannya, kita tadi mengatakan bahwasanya bentuk usaha, bentuk badan usaha yang ada di Indonesia itu tiga itu dibedakan karena aspek ekuitasnya. Maka kalau kita lihat di perseorangan itu sumber modalnya hanya dari satu orang saja. Kalau persekutuan dari 2 orang. Nah, kalau yang dari perseroan ini itu adalah bentuk modalnya atau ekuitasnya itu ada 2 jenis secara garis besar, yaitu apa? Yaitu investasi dalam bentuk saham, kemudian dalam bentuk laba ditahan, gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas dari perseroan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi laporan keuangannya, misalkan kita lihat di sini ekuitas perseroan, di situ ada namanya modal disetor ya. Modal disetornya itu dalam bentuk apa? Saham. Jadi modal disetornya dalam bentuk saham ya. Dicatat dalam bentuk saham. Ini membedakan dengan bentuk-bentuk yang lain ya, saham ya. Saham inilah yang memudahkan terjadi perpindahan kepemilikan antara satu pemilik dengan pemilik yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada modal disetor dalam bentuk saham, kemudian ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini berasal dari kegiatan operasional perusahaan, gitu ya. Itu adalah jenis atau komposisi ekuitas yang ada di perseroan, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang ekuitas perseroan ini, maka sebenarnya kita ini mirip sebenarnya dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi ekuitas ya, di mana saldo laba ini bicara tentang saldo laba ya. Kalau terjadi perusahaan itu mengalami laba, maka itu akan meningkatkan saldo laba atau laba ditahannya akan semakin meningkat. Itu jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada saldo laba. Kemudian kalau terjadi kerugian, maka saldo laba akan menurun. Maka itu akan jurnalnya adalah saldo laba, debatnya ada saldo laba pada ikhtisar laba rugi. Ini sebenarnya mirip seperti jurnal penutup pada perusahaan-perusahaan umumnya, gitu ya. Kemudian laba juga menurun, saldo laba ini juga menurun jika ada pembagian dividen, ya. Di mana dividen ini mirip seperti privé, gitu ya. Sebenarnya kalau kita
bicara di persekutuan maupun di perseorangan, itu namanya prive ya. Dividen itu sama dengan prive. Kita tahu prive itu akan mengurangi ekuitas ya, maka juga dengan dividen itu akan menurunkan saldo laba ya, sehingga debitnya adalah jurnalnya adalah saldo laba pada dividen gitu ya. Itu adalah untuk akuntansi, sekilas akuntansi perseroan yang ada gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dengan modal saham ya. Ini modal saham ini menjadi ciri khas dari ekuitas perusahaan dalam bentuk perseroan gitu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu mengatur tentang jumlah modal dasar, di mana modal dasarnya adalah minimal 50 juta dan 25% harus disetorkan atau ditempatkan. Ini apa artinya? Modal dasar itu, jadi ada pertama adalah ada modal dasar, istilah modal dasar. Modal dasar itu adalah minimal 50 juta, gitu ya. Dan 25% dari yang modal dasar tadi itu harus disetorkan. Dalam artian di sini modal dasar, jadi kalau kita buat gambaran adalah ada yang disebut dengan modal dasar, ada yang modal disetor, kemudian ada saham yang beredar, gitu ya. Jadi maksudnya adalah misalkan Anda nanti membuat perusahaan perseroan terbatas, kemudian dengan modal dasarnya adalah 100 juta, maka 20% dari 100 juta itu harus disetor. Nah, itu yang disebut dengan modal disetor, dan modal disetor nanti itu adalah berupa saham yang beredar yang menjadi kepemilikan dari para pemilik tadi. Oke, jadi modal disetor dan saham yang beredar nanti dicerat dalam laporan keuangan, sedangkan yang modal dasar yang 50 juta tadi itu tidak dicatat dalam laporan keuangan, tapi dicatat di dalam pendirian perseroan tadi. Jadi ini yang mungkin harus dipahami istilah-istilah, ada modal dasar, ada modal disetor, dan saham beredar. Jadi kalau modal dasar itu adalah yang dicatatkan di dalam akte pendirian perusahaan perseroan gitu ya. Sedangkan 25% dari modal dasar tadi itu harus disetorkan tunai, artinya harus masuk dalam rekening perusahaan. Artinya apa? 25% dari modal dasar itu harus dicatat di dalam laporan keuangan. Itu yang kemudian diakui sebagai modal disetor dan juga sebagai saham yang beredar, dalam bentuk saham yang beredar di dalam catatan atas dalam laporan keuangan perusahaan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perseroan itu ada dua. Pertama adalah perseroan tertutup. Dikatakan sebagai perseroan tertutup itu misalkan nih ya, ada 5 orang, ada Pak Yanto, Pak Fatkur, Bu Reni, Pak Sigit, dan Bu Aning gitu ya. Kemudian ini mereka bersepakat untuk mendirikan perseroan. Nah, mereka mencatatkan dalam akte perseroannya, akte pendirian perseroannya adalah mencatatkan modal dasarnya adalah 600 juta. Ya. Maka dari 600 juta ini 25%-nya itu harus setor ya, artinya harus ada dalam bentuk uang yang disetor yang nanti dirupakan dalam bentuk saham kepemilikan. Maka kalau misalkan ada 5 orang ini, ada Pak Yanto, Pak Fatku, Bu Reni, Pak Sigit, dan Bu Aning ini kemudian mencatatkan dalam akte pendiriannya itu bahwasanya modal dasarnya adalah 600 juta, maka 25% yang dari modal dasar itu yaitu sebesar 150 juta itu harus disetorkan dalam perusahaan sebagai modal yang disetor, yang itu nanti diakui sebagai saham kepemilikannya gitu ya. Maka misalkan 150 ribu tadi berasal dari 5 orang, maka masing-masing itu menyetor modalnya 50 juta itu sebagai modal saham pada awalnya. Kemudian ternyata dalam perjalanannya ada Bu Lili ingin bergabung dengan membeli saham. Jadi tadi ada modal dasarnya 600 juta, kemudian ada modal yang disetor 150 juta dari 5 orang tadi. Berarti apa? Masih ada dari modal dasar yang 600 tadi itu masih terdapat sekitar 450 ya. Ada 450 yang itu bisa dijual kepada orang lain gitu ya. Maka di sini ada Bu Lili yang ingin bergabung dalam PT yang dibuat oleh 5 orang tadi itu dengan membeli saham 100 jutanya. Maka disinilah kemudian Bu Lili ini akan menyetorkan modalnya sebesar 100 juta tadi, sehingga modal disetornya dari perusahaan ini itu yang awalnya 150 juta menjadi 250 juta dengan masuknya Bu Lili sebagai pemilik baru gitu ya. Sehingga ini yang kemudian 250 juta itulah yang akan dicatat di dalam catatan di dalam laporan keuangan. Ya, sedangkan sisanya
yang sebesar 350 itu hanya dicatat di dalam akte pendirian saja gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai perusahaan perseroan tertutup. Kenapa perseroan tertutup? Karena saham tidak diperdagangkan secara terbuka. Jadi ini hanya diperjualbelikan pada orang-orang tertentu, ditawarkan misalkan siapa yang mau beli, saya mau beli. Misalkan dalam kasus ini Pak Yanto, Pak Fatku, Bu Reni, Bu Aning, dan Pak Sigit ini kemudian menawarkan kepada Bu Lili gitu ya, bergabung. Oke, kalau ingin bergabung Anda silakan Anda membeli kepemilikannya berupa membeli saham kepemilikan sebesar 100 juta tadi. Ya, itu adalah perseroan tertutup. Bagaimana kalau dengan perseroan terbuka? Perseroan terbuka itu misalkan sama ya, Pak Yanto, Pak Fatku, Bu Reni tadi, Bu Aning, dan Pak Sigit tadi itu membentuk PT, kemudian dengan mencatatkan di dalam akte notarisnya itu adalah 600 juta sebagai modal dasarnya. Ini sama persis seperti tadi ya. Kemudian ketika dia akan menjual misalkan nih sisa modal dasarnya 450 juta, kan ini tadi kan modal yang di store 150 juta ya, sehingga sisa modal dasarnya itu ada 450 juta. Nah, kemudian 5 orang ini bersepakat, oke lah kalau begitu 200 juta itu kita tawarkan ke publik ya, lewat pasar modal misalkan begitu ya. Kita jual saja kepemilikannya yang dalam bentuk saham, kepemilikan saham senilai 200 juta tadi ke publik ya. Maka inilah yang nanti kemudian modal di store-nya bertambah. Yang awalnya 150 juta, kalau misalkan nanti 200 juta saham tadi yang dalam bentuk saham tadi itu terjual semuanya, maka nanti modal di setornya menjadi 350 juta gitu ya. Nah, ini yang disebut perseroan terbuka. Cuma memang ada persyaratan tertentu. Perseroan terbuka itu di aturan di Indonesia, sebuah perusahaan itu dapat mengajukan diri sebagai perseroan terbuka itu kalau pertama modal yang disetor itu minimal 300 juta ya, 300 juta. Kemudian saham yang beredar itu dimiliki oleh minimal 300 orang. Maka mungkin dalam kasusnya perseroan terbukanya Pak Yanto, Pak Fatku, Bu Reni, Bu Aning, dan Pak Sigit ini itu sudah memenuhi syarat pertama, yaitu karena modal di setornya itu menjadi 350 juta gitu ya. Nah, sehingga bisa dilakukan terbuka. Cuma ini karena yang memiliki hanya 5 orang, maka supaya menjadi terbuka maka harus dimiliki oleh paling tidak 300 orang gitu ya. Itu bedanya antara perseroan terbuka dengan perseroan tertutup ya. Oke, sekarang kita lanjut pada saham ya. Saham itu menjadi ciri khas dari bentuk perusahaan dalam bentuk perseroan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan saham ya? Saham itu adalah bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan atas apa? Atas hak suara. Maksudnya apa? Kalau tadi kita lihat di dalam struktur perseroan, perusahaan-perusahaan itu ada rapat umum pemegang saham ya. Rapat umum pemegang saham disitulah yang akan menentukan pengambilan keputusan. Maka disinilah saham itu menunjukkan berapa porsi hak suaranya. Kemudian selain hak suara itu juga hak atas laba gitu ya. Ini terkait dengan pembagian dividen nanti. Artinya semakin besar porsi kepemilikan sahamnya, maka akan mendapatkan dividen yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah hak atas aset ketika likuidasi. Artinya ketika perusahaan itu mengalami pilot ya, bangkrut, kemudian dilakukan likuidasi. Kalau misalkan ada sisa aset, maka nanti akan mendapatkan pembagian sisa aset tadi berdasarkan proporsi kepemilikan pemilikan saham yang dimilikinya, gitu ya. Nah, kemudian saham itu ada 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Apa yang membedakan? Kalau kita bicara tentang saham biasa dan saham preferred ini, maka yang membedakan itu masalah hak ya, kesetaraan masalah kesetaraan hak gitu ya. Artinya kalau saham biasa itu berarti antara pemilik saham yang satu dengan yang lainnya itu memiliki hak yang setara. Sedangkan kalau saham preferred itu memiliki hak istimewa, namanya preferred ya. Aslinya apa istimewanya? Istimewa dalam hak suara, istimewa dalam hak atas laba, istimewa dalam hak atas aset ketika likuidasi, gitu ya. Misalkan masalah hak suara. Hak suara mungkin pemilik saham preferred ini memiliki suara yang lebih menentukan dibandingkan dengan saham biasa. Meskipun misalkan jumlahnya sedikit, ya pemilik saham preferred ini jumlahnya sedikit, tapi dia berhak untuk menentukan keputusan-keputusan penting. Misalkan hak preferred-nya adalah pemilik saham hak preferred ini bisa menentukan siapa dewan komisarisnya atau menentukan siapa direkturnya dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga atas dividen juga dilihat di sini. Kalau kita lihat nanti untuk pembagian dividen misalkan
maka pemilik saham preferred ini akan mendapatkan dividen lebih dulu dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Jadi kalau dalam pembagian dividen nantinya itu pemilik saham preferred itu akan mendapatkan prioritas lebih dulu, kemudian sisanya baru dibagikan kepada pemegang saham biasa, gitu ya. Nah, itu keistimewaannya, gitu ya, antara saham biasa dengan saham preferred. Perbedaannya adalah dari sisi aspek keistimewaan hak pemegang sahamnya tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam misalkan ini ya, misalkan ada perusahaan yang apa istilahnya menerbitkan 1000 lembar saham, ya, dengan saham preferred ya, dengan nilai 50 dolar per lembar sahamnya. Kemudian ada dia juga menerbitkan 4000 saham biasa dengan nilai nominal 15 dolar, ya. Maka di sini nantinya ketika misalkan pada tahun 2012 Januari 2012 ini membayar tidak bisa membayar dividen tahun 2012 dan 2013. Tahun 2014 perusahaan ini membayar 22.000 dolar dividen, ya, di mana 12.000-nya itu dibayarkan kepada saham preferred, ya, pemilik saham preferred, dan 10.000-nya itu untuk saham biasa. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan ini apa namanya itu memiliki 1.000 saham preferred dan 4.000 saham biasa. Dan kemudian pada tanggal 1 Januari 12 itu dia tidak 2013 itu tidak membayar dividen, baru kemudian pada tahun 2012 dia membayar dividen. Nah, apa efeknya terhadap pemegang sahamnya? Kita lihat di sini total dividen yang harus dibayarkan pada tahun 2014 itu adalah 22.000 dolar, gitu ya. Kemudian saham preferrednya ini tidak terbayar, ada tunggakan, ya. Karena saham preferred itu selalu mendapatkan hak yang lebih utama, gitu ya. Misalkan tahun 2012 itu dia harusnya punya saham punya dividen 4.000 untuk apa namanya itu dibayarkan, ya. Maka tahun 2012 itu nanti akan dia dibayarkan lebih dulu, gitu ya. Kemudian tahun 2013 itu juga ada tunggakan dividen untuk 4.000-nya, gitu ya. Kemudian nanti pada tahun 2014-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 kali dividen, ya. Ada 3 kali dividen yang harus dibayarkan kepada saham preferred, gitu ya. Yang harus dibayarkan. Sehingga nanti jumlahnya setelah dikurangi 22.000 tadi, 22.000 ini, ya, 22.000 total dividennya ini, kemudian nanti dikurangi dulu dengan pemilik saham dividen untuk pemilik saham preferred, gitu ya, sebesar 12.000. Maka sisanya dari 22.000 itu dikurangi dengan 12.000, maka ada sisa 10.000, ya. 10.000 inilah baru kemudian dibagikan kepada pemegang biasa, gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita lihat di sini saham preferred itu akan mendapatkan dividen 12 dolar per lembar sahamnya, sedangkan saham biasa akan mendapatkan dividen 10 dolar per lembar sahamnya. Itu perbedaan antara saham biasa dengan saham preferred. Memang saham preferred itu memiliki hak istimewa karena dia bisa mendapatkan hak dividen lebih dulu dibandingkan dengan dividen saham untuk saham pemilik saham biasa, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kalau kita lihat itu adalah tentang apa namanya itu karakteristik dari saham antara saham biasa dengan saham preferred, ya. Oke, sampai sini dulu untuk karakteristik dari saham biasa dan juga dari karakteristik dari saham, ya, karakteristik dari perseroan terbatas. Nanti akan kita lanjutkan tentang akuntansi penerbitan saham dan pembayaran dividen. Oke, nantikan silakan ikuti pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.